Selain jajan-jajan, traveling sana-sini, masuk usia 25 biasanya kepikiran biaya nikah. Dana buat beli rumah, beli mobil, biaya apa lagi ya? Hai Zap Friends, selamat datang lagi ya di channel YouTube Zap Finance TV. Untuk Zap Friends yang baru bergabung, perkenalkan saya Andre Heliono dari Zap Finance. Zap Friends, kali ini kita kembali lagi di Pops Clinic. Di Zap Finance ada kasus nih yang masuk dari seorang first jobber. Udah punya investasi ratusan juta dan katanya mau ngumpulin dana buat nikah. Halo, saya Haris, asal Bandung, 25 tahun. Saya adalah seorang first jobber di salah satu perusahaan swasta. Rencananya mau nikah dalam waktu setahun atau 2 tahun lagi. Tapi sebelum itu saya maunya punya rumah dulu. Sekarang per bulan saya terima gaji 8 juta. 3 jutanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari, sisanya yang 5 juta ditabung. Untuk dana darurat baru ada 2 juta di tabungan. Tapi di luar itu saya investasi RDPT 270 juta dan saham 2.450 dolar. Buat aset konsumsi saya ada laptop 18 juta, handphone 13 juta, sama motor 14 juta, di total ada 45 juta. Dalam waktu dekat ini saya mau ngumpulin buat dana darurat dulu. Dan ngumpulin biaya nikah juga sih. Pengennya sih 1 atau seenggaknya 2 tahun lagi lah nikah. Sama beli rumah sebelum nikah juga. Terima kasih Zap Finance. Sebelumnya makasih ya Mas Haris sudah mau sharing sama kita. Kalau dari apa yang sudah Mas Haris ceritakan, bisa terasa ya, menggebu-gebunya gejolak investasi anak muda. Jiwa-jiwa risk takernya tuh kelihatan banget dengan banyaknya uang yang dia investasikan. Kalau kita analisa, rasio menabungnya Mas Haris ini sudah sehat. Dan rasio utangnya pun nihil. Tapi sayangnya rasio likuiditasnya nggak sehat nih. Jadi secara keseluruhan kondisi finansial Mas Haris masih kurang sehat. Ini mungkin yang perlu baik-baik diingat oleh Mas Haris maupun Zap Friends. Sebelum kita memulai menabung ataupun investasi, pastikan kita sudah memiliki dana darurat yang cukup. Untuk kasusnya Mas Haris ini, kebutuhan dana daruratnya 6 kali pengeluaran bulanan, artinya Mas Haris sebaiknya punya dana darurat sebanyak 18 juta. Saat ini Mas Haris sudah punya 2 juta di tabungan untuk dana daruratnya. Kekurangannya bisa dengan menyisihkan dari penghasilan bulanan sebanyak 5 juta selama 2 bulan. Kemudian, setelahnya bisa dilanjutkan dengan menyisihkan Rp400.000 per bulannya sampai dana darurat yang ideal tercapai. Jangan lupa untuk memisahkan dana darurat ini sebanyak 6 kali pengeluaran rutin bulanan ditaruh di rekening tabungan terpisah. Selebihnya bisa ditaruh di reksadana pasar uang. Terkait dengan dana menikah, tentukan terlebih dahulu anggarannya. Karena rencananya untuk 1 atau 2 tahun lagi, bisa dengan menyisihkan penghasilan bulanan dan tahunan ke reksadana pasar uang. Besaran dananya nanti bisa disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan. Kalau untuk rumah, seandainya memungkinkan beli cash akan lebih baik. Tapi tentunya jangan sampai menghabiskan tabungan maupun investasi yang dimiliki. Perlu diingat, kalau kita membeli rumah, tandanya kita juga harus siap dengan biaya tambahan yang mungkin perlu kita keluarkan. Seperti untuk bayar pajak, listrik, maintenance, dan lainnya. Oh iya, buat Zap Friends yang baru umur 20-an dan baru dapat kerja, kalau soal finansial, biasanya suka bikin beberapa kesalahan yang bakal berujung ke kondisi finansial di masa yang akan datang. Untuk itu, Zap Finance mau kasih tips supaya rumah impian, kendaraan impian, dan pernikahan impian Zap Friends bisa terwujud. Pertama, buat anggaran pengeluaran, kalau buat Zap Friends yang sudah terbiasa dapat penghasilan bulanan, mungkin akan mudah. Tapi buat yang baru, biasanya suka lost control aja nih. Tahu-tahu habis gitu aja. Padahal gajian masih lama. Mudah kok. Kamu bisa pakai metode simple. 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20%-nya lagi untuk playing. Stay on budget ya Zap Friends. 2. Selalu evaluasi pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu Zap Friends bisa memperbaiki finansial kamu. Supaya kamu juga bisa lihat spending kamu udah sehat atau belum. Dan kalau punya tujuan finansial untuk jangka menengah maupun panjang, bisa kamu capai dengan baik. 3. Jaga gaya hidup Zap Friends, jangan sampai penghasilan naik, gaya hidup ikut naik juga. Nah, yang ini kayaknya sering terjadi ya.
Memang makin kesini kebutuhan kita akan terus bertambah dan pasti kita punya keinginan meningkatkan gaya hidup. Tapi ingat, di atas gaya hidup ada yang namanya kebutuhan hidup. Jadi, sebaiknya bijaklah dalam menggunakan uang. Keempat, jangan lupa juga persiapkan dana darurat minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan ya Zap Friends. Untuk mengumpulkan dana darurat, caranya sisihkan minimal 5% dari penghasilan bulanan, lalu tempatkan di tabungan terpisah. Terakhir, siapkan dana pensiun sedini mungkin. Jangan sampai pekerjaan dan gaya hidup membuat Zap Friends terlena. Ingat, kita punya usia produktif loh. Selain investasi soal dana pensiun, kamu juga perlu investasi di kesehatan kamu ya. Zap Friends, punya investasi itu memang ada baiknya dan perlu kita lakukan. Tapi kita tidak boleh lupa kalau ada kemungkinan hal yang tidak terduga terjadi pada kita. Karena itu, kita perlu yang namanya dana darurat, di mana ada yang tersimpan dalam bentuk dana cair dan ada juga yang disimpan dalam reksadana pasar uang. Memang investasi di saham itu high return, tapi kan high risk juga. Jadi boleh nih Zap Friends, investasinya di-balance antara yang high risk dan low risk-nya. Buat Zap Friends yang mau permasalahan finansialnya dibahas juga nih sama kita, bisa cek di Twitter atau Instagram Zap Finance di @zapfinance untuk tahu caranya. Siapa tahu bisa kita bahas untuk Pops Klinik yang akan datang. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh banget di-share ke teman-teman Zap Friends. Saya Andre Heliono, sampai jumpa di Pops Klinik selanjutnya. Bye!